Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 1,39%. Dengan total market cap mencapai di 926 miliar US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin sekarang sedikit di bawah dari 19.000 dan sayangnya daily close di bawah dari 19.200. Nah, itu merupakan penurunan sebesar 2,16% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum dia sedikit lebih kecil ya turunnya 1,19% saja di 1.340 USD. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,94%. Untuk XRP dia malah meningkat sebesar 8,5%. Cardano dia meningkat sebesar 2,21%. Lalu untuk Solana dia terkoreksi sebesar 1,85 dan Dogecoin meningkat sebesar 1,5%. Nah, tetapi untuk Atom kita bisa lihat bahwa dia terkoreksi dengan cukup signifikan ya, sebesar 9,26%. Artinya MA200 tembus lagi sepertinya. Ya, dan selain dari itu juga berarti Cosmos ini mulai membuat suatu lower high ya, which is kinda scary. Nah, tentunya kita tahu dalam hari ini ya ada beberapa berita penting ya secara ekonomi kalender. Yang pertama adalah di sini ya. Pada hari ini itu ada ini existing home sales dan juga crude oil inventories. Ya, jadi dua hal ini andaikan lebih tinggi daripada forecast, ini akan cenderung membuat USD lebih kuat. Ya, jadi harapan kita lebih rendah daripada dua angka ini. Untuk existing home 4,7 ya. Untuk crude oil 2161 ya. Nah, itu dua penting, tetapi yang bisa dibilang maha penting adalah nanti subuh jam 1 ya, jam 1 subuh. Nah, kita lihat di sini akan ada data FOMC ya, FOMC Economic Projection, Statement, Interest Rate Decision dan juga Conference. Nah, yang paling penting arguably ada dua ini ya. Andaikan interest rate lebih tinggi daripada forecast, kemungkinan besar market akan kembali ke banting lagi. Dan untuk conference apabila ya Jerome Powell atau siapapun dari the Feds lebih hawkish lagi ngomongnya, ya ngomongin inflasi, ngomongin pain di market, ya siap-siap kemungkinan besar akan kembali ke banting ke bawah lagi, ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa juga altcoins yang kemarin kita pertimbangkan untuk posisi long. Sekarang masih ada sedikit profit, ya nanti kita akan bahas Bitcoin di belakang. Itu mungkin kita bisa TP. Ya, tapi baik lagi sekarang kita lebih bahas dulu makronya ya. Untuk Bitcoin secara makronya ya, kita bisa lihat bahwa dia masih ini ya, kurang lebih mirip-mirip seperti di sini di awal September. Di mana dia sempat jebol juga sehari 2 hari ya di sini. Harapan gue adalah dia bisa melakukan hal yang sama di sini. Nah, tetapi secara fundamentalnya kita tahu di sini nggak ada keputusan interest rate. Nah, sayangnya subuh ini akan keluar data interest rate. Nah, andaikan datanya tidak mendukung ya atau memperkuat USD, ya siap-siap kemungkinan besar ini hanya akan retest ini dan reject lagi ke bawah, ya. Jadi itu satu hal yang kita harus perhatikan. Jadi PR-nya lagi-lagi simple ya. Kalau kemarin kan mempertahankan, sekarang jebol nih. Berarti PR-nya sekarang untuk Bitcoin secara short term adalah reclaim ya, reclaim 19.200. Jadi itu PR short term yang paling penting untuk BTC ya. Nah, untuk long termnya kita udah hafal lah ya, dan jujurnya semakin jauh, yaitu adalah MA200 weekly yang sekarang ada di 23.396 ya. Nah, jadi kita harus reclaim itu lagi. Nah, itu masih lebih jauh ya, tapi untuk long term yang lebih dalam price range ini adalah Bitcoin harus bertahan ya weekly close di atas dari 19.200. Karena kalau dia mulai di bawah dari 19.200, ini berarti akan menjadi perdana ya. Karena di sini dia masih close di atas dari 19.200. Kalau di sini mulai di bawah, berarti siap-siap probability-nya ini akan mulai pindah price range ke lebih rendah lagi ya. Nah, di waktu bersama lagi concern yang gue ada adalah MA20 di sini ya, teori Mike Tyson gue bilangnya. Di mana ini pertama kali sepanjang masa sejarah Bitcoin ya. MA20 weekly cross atau lebih tepatnya death cross dengan MA200 ya. Nah, kalau seperti ini di time frame lain biasanya MA20 akan menjadi tukang pukul yang luar biasa kuat.
Nah, jadi itu problem kita satu lagi. Ya, jadi secara TA it's not doing good. Ya, overall terlihat bearish dan bisa dibilang cocok juga dengan fundamentalnya. Fundamentalnya memang benar interest rate belum keluar datanya dan masih ada kemungkinan interest rate ternyata datanya bagus untuk cryptocurrency market. Tetapi berdasarkan CPI kemarin, indikasinya lebih cenderung ke buruk atau bearish. Ya, jadi hari ini ya kita harus siap-siap dengan semua kemungkinannya. Dan jujurnya secara probability ya bukan kepastian nih, tapi secara probability lebih cenderung drop ke bawah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk secara makronya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ternyata kita bisa lihat sesuai ya, dia meningkat dan bisa dibilang daily close tertinggi ya setelah di sini ya 13 September kemarin kan dia gagal untuk membuat higher high nih. Dia mulai sedikit turun, terkoreksi, akhirnya kemarin atau lebih tepatnya pagi ini retest MA20 maksudnya kemarin dia di atas MA20 dan daily close pada hari ini di atas dari struktur di sini ya, which is not good. Nah, jadi ya lagi-lagi TA-nya untuk DXY juga cenderung bullish. Jadi harus siap-siap ya. Secara TA dan fundamental cenderung menunjukkan ini adalah bearish momentum yang cukup terbangun. Lalu selain dari itu kita bisa lihat untuk Nasdaq, untuk S&P, Dow Jones, bahkan gold semua cenderung terkoreksi ya. Jadi ya overall not looking good lah secara makronya ya. Jadi harus ekstra siap-siap. Dan untuk pembahasan buy limit kita akan bahas di belakang sekali lagi ya, itu akan lebih detail. Tapi sebelum kita masuk ke sana, disclaimer dulu ya. Sekali lagi ini sangat penting, DCWT ini bukanlah financial advice ya. Sekali lagi bukan financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya, dan kalau lu bingung gimana nih cara ngedukung TCI, ada berbagai macam cara. Lu bisa like video kita, lu bisa subscribe di di channel kita, atau bisa juga lu menggunakan link referensi di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk jangan pakai uang panas ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke buy limit kita ya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by OKX, di mana mereka sedang ada program Mystery Box. Dan kita register account kita, deposit 50 USD saja, kita bisa mendapatkan ETH atau ETHW Mystery Box. Ya. Dan bisa seperti apa? Kita sign up, lalu kita dapatkan ETH atau ETHW Mystery Box. Dan ini hanya eligible untuk user yang menggunakan affiliate link saja. Jadi ini hanya berguna untuk orang-orang yang menggunakan ya salah satunya link kita. Ya. Jadi buat kalian tertarik bisa menggunakan link kita. Lalu setelah itu deposit 50 USD dan dapatkan si mystery box. Ini akan berakhir di akhir bulan September. Jadi buat kalian tertarik, monggo silahkan ikutan mystery box dari OKX. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Sayangnya 19.200 gagal dipertahankan kemarin ya setelah kemarin lusa berhasil bertahan. Jadi ya sayang sekali, cukup menyedihkan dan bisa dibilang waktunya pas lagi sama hasil interest rate nanti subuh. Jadi ya sebenarnya ada satu setup short ya. Nah, setup short ini tentunya seperti biasa ya. Kalau kalian konservatif bisa pertimbangkan untuk buka kalau terjadi retest 1, retest 2, monggo buka posisi short di retest kedua atau konfirmasi. Nah, tetapi kita tahu nanti subuh akan ada berita ya, yaitu peningkatan interest rate. Nah, andaikan peningkatan interest rate lebih tinggi daripada forecast ya atau lebih tinggi daripada 75 BPS, kemungkinan besar market akan dump ya. Nah, jadi buat kalian yang siap ya, sekali lagi ini hanya buat kalian yang siap dengan resikonya, bisa pertimbangkan langsung buka posisi short di 19.200 tanpa konfirmasi. Ya, tapi sekali lagi gua bilang ini ekstra resiko ya. Jadi buat lo yang high risk aja ya, karena lagi-lagi secara newsnya possibility-nya lebih cenderung bearish ya. Nah, target TP-nya di mana buat lo yang agresif nih ya, tentunya buka di 19.200-an. Target TP-nya bisa dua. Pertimbangan pertama di sini yang lebih konservatif di 18.261. Ini adalah lowest week di 19 September kemarin ya. Jadi ini bisa ada kemungkinan bisa menjadi support. Nah, buat lu yang udah ekstra agresif lah ya, udah bukanya agresif, mau tutupnya agresif juga, bisa pertimbangkan di 17.621 ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short ya. Sekali lagi gue bilang ini shortnya lebih beresiko karena tanpa konfirmasi ya. Tapi kenapa gue kasih pertimbangannya buat lu? Karena ada possibility hasil interest rate jelek ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa ke reject dan lanjut lebih dalam ya. Nah itu untuk posisi short. Untuk buy limit ya kita tahu ada di 15.600, di mana ini adalah statistik yang sudah sering sekali kita bahas ya. Ini adalah minus 30% dari MA200 weekly ya. Selain dari itu, andaikan ini tembus juga, siap-siap kita ada kemungkinan besar akan mencapai 12.000 bahkan bisa juga sampai 10.000. Nah, ini adalah price range yang sering dibahas oleh Garrett Soloway. Ya, lagi-lagi secara TA-nya ada ya. Tapi lagi-lagi harapan gue sih nggak sampai situ ya. Harapan gue ya kalau bisa nggak jelek hasilnya ya, hasilnya nggak jelek, lalu statementnya juga nggak terlalu hawkish, jadi Bitcoin bisa bertahan di atas 19.200 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sekali lagi ya, untuk yang short tadi gue ingatkan ini adalah posisi short yang high risk ya, karena tanpa konfirmasi. Tapi lagi-lagi buat lo yang pengen, yang memang siap dengan risiko tinggi, ya silahkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan selanjutnya kita akan ke Ethereum. Oke, dan ternyata BNB bukan Ethereum, kebalik sama roster kemarin ya. Nah, jadi untuk sekarang gimana nih posisi long kemarin yang kita buka di 263,6. Sekarang tentunya masih dalam keadaan profit ya, sekitar 1%-an tadi kalau gua cek ya. Nah, gimana nih Bang, di TP atau enggak? Sesuai dengan pembahasan gua kemarin, kita sudah semakin dekat ke tanggal 22 ya. Di sini juga bahkan sebelum tanggal 22 ada beberapa berita juga cukup penting seperti di sini ya, ada apa namanya crude oil inventories dan juga home sales ya. Nah, jadi ini juga ada kemungkinan pengaruh jam 9 malam nih ya. Nah, jadi buat kalian yang cenderung konservatif, TP aja nggak apa-apa ya. Karena setelah ini pasti akan terjadi volatilitas ya, apalagi nanti jam 1 subuh. Nah, tetapi buat kalian yang agresif, lo mau pertimbangkan untuk hold, monggo. Ya, silakan hold. Lalu mungkin berharap interest rate-nya hasilnya nggak separah yang kita pikir. Nah, kalau itu terjadi, ada possibility dia kembali hit 276,1. Ya, tapi sekali lagi, secara probability cenderung lebih ke bawah. Ya. Nah, setup selanjutnya gimana? Setup selanjutnya, ya kita tinggal lihat. Andaikan ternyata benar-benar bearish, ya sudah, posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila dia jebol ke bawah sini, retest kali, retest 2 kali, monggo buka posisi short di sini ya. Nah, di waktu bersamaan, kalau andaikan ini ternyata malah bullish ya, nah shortnya kita bisa pertimbangkan di atas ini ya. Retest 1, retest 2, monggo buka posisi short, lagi-lagi TP-nya di sini ya, 263,6. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk BNB. Sorry, long belum ya. Kalau long ya basically kayak kemarin ya, andaikan dia bertahan. Tapi jujurnya gue nggak terlalu saranin dulu ya. Nah, di waktu bersamaan, buat kalian yang cenderung konservatif sebenarnya ya, mau nggak buka dulu posisi futures juga itu salah satu pertimbangan yang oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara buy limitnya, untuk posisi long dan posisi short. Secara struktur otomatis seperti pembahasan kita kemarin-kemarin, not bad, not the worst, tapi masih cenderung membuat lower high, lower high, lower high, dan lower high. Ya, jadi lagi-lagi, apalagi ditambah dengan fundamental ini masih cenderung ke bearish. Oke, dan selanjutnya AVAX. Basically, AVAX percis seperti BNB. Ya. Sesuai pembahasan kita kemarin juga, ini sudah terjadi retest 2 kali. Sebenarnya sudah oke untuk buka posisi long. Tetapi pada faktanya kita bisa lihat ternyata kembali drop. Nah, good newsnya apa? Good newsnya nggak jebol. Ya, good newsnya nggak jebol. Jadi buat lo yang konservatif, monggo TP sekarang. Ya, karena lagi-lagi secara newsnya, possibility-nya akan cenderung bearish. Ya. Nah, buat lo yang agresif dan nggak apa-apa bang, gue siap dengan semua resikonya, monggo di hold. Karena sebenarnya masih ada aja kesempatan interest rate-nya bagus. Ya, walaupun lagi-lagi probability-nya lebih cenderung bearish. Ya. Nah, untuk setup seperti apa? Setup untuk posisi shortnya bisa kita pertimbangkan apabila ternyata nanti benar nih subuh-subuh jebol ke bawah ya. Andaikan jebol nih ya. Retest kali, retest 2 kali, monggo buka posisi short. Nah, target TP posisi shortnya kita bisa pertimbangkan di struktur $14 lebih 74 sen. Itu untuk yang lebih agresif. Nah, untuk yang lebih konservatif, TP-nya boleh pertimbangkan di sini. Ya, rada mepet sebenarnya.
$16 lebih $16 lebih 1 sen ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk posisi long sebenarnya ya di sini sebenarnya masih bisa lo pertimbangkan ya, tapi ya jujurnya kalau gue pribadi akan skip dulu posisi long di sini karena lagi-lagi secara fundamental probability-nya lebih cenderung bearish. Mungkin kalau terjadi pantulan di sini ya di $16 lebih 4 sen, kalau terjadi konfirmasi seperti ini ya 1 2 ya monggo bisa buka posisi long, target TP-nya di $16 lebih 64 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk AVAX ya. Untuk posisi spotnya bisa dipertimbangkan juga di tempat yang posisi long ya, antara di $16 lebih 4 sen atau di $14 lebih 75 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya Solana. Berita bagus bagi kalian yang sudah mendengarkan DCWT kemarin ya, karena kalau kita lihat di sini sudah sesuai SOP ya. Tembus pada tanggal 18 September, retest ke-1, retest kedua atau konfirmasi. Jadi harusnya kalau sudah ngikutin SOP kita, udah kena posisi short. Dan posisi short itu sedang dalam keadaan profit sebesar 2,4%. Ya, not bad. Ya, sekitar nyaris 2,5 lah ya. Nah, dilemanya sekarang adalah, Bang, TP nggak nih? Kan beritanya bakal bikin volatile nih. Ya, jam 9 malam nanti ada inventory crude oil, lalu new home sales, jam 1 pagi akan ada macam-macam itu. FOMC meeting, interest rate, statement, dan kawan-kawannya. Hold nggak, Bang? Nah, kalau lu hold, tetap masuknya ke high risk ya. Tetapi high risknya nggak setinggi lu pegang posisi long AVAX dan BNB. Kenapa? Karena secara probability-nya ya dilihat dari data CPI kemarin dan memang tren dari US dollar juga cenderung naik, probabilitasnya lebih cenderung turun. Ya, jadi kalau lo hold posisi short lebih aman dibandingkan posisi long sekarang ya. Tapi lagi-lagi masih gue masukin dalam kategori agresif. Buat kalian yang konservatif, TP sekarang itu bukan keputusan yang salah. Ya, karena lagi-lagi volatilitas kita bukan yang punya markets ya, kita bukan cucunya atau saudaranya Jerome Powell, jadi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi ya makanya kalau konservatif TP aja. Buat yang agresif tetap stick di $30 lebih 41 sen untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya, andaikan ya hasilnya buruk, tetapi dia mantul di sini harganya, mantul sekali, mantul 2 kali. Nah, monggo bisa buka posisi long di sini di $30 lebih 41 sen dengan target TP di 32,68 ya. Jadi itu untuk posisi long dan short. Untuk posisi spot sama dengan posisi long, yaitu di $30 lebih 41 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara struktur Solana jujurnya not the best ya, sempat cukup bagus, sempat cukup rapi, tetapi dia sepertinya kurang bisa menahan setelah BTC drop di pertengahan Agustus di sini. Ya, recovery-nya nggak terlalu bagus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya Matic. Nah, untuk Matic, congratulations bagi lo yang sudah buka posisi short ya, karena kita bisa lihat seperti biasa kena SOP kita untuk buka short ya. Jadi di sini tembus retest 1, retest 2. Nah, buat lo yang sudah pending order di sini berarti sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar not bad, 3,5%-an ya. Lagi-lagi target TP-nya untuk Matic ada di 2 tempat. Yang pertama bisa pertimbangkan di 72 sen ya. Nah, 72 sen ini adalah wick terendah di hari atau lebih tepatnya di tanggal 26 Juli lalu. Ya, biasanya dia bisa disebutnya kayak ngisi gap lah disebutnya. Nah, jadi ada probability wick di bawah ini bisa menjadi support. Nah, ini untuk yang konservatif. Buat yang agresif, bisa pertimbangkan langsung di 68 sen ya. Jadi itu untuk target posisi short, ada 2 ya. Nah, untuk posisi long, lo bisa pertimbangkan apabila terjadi konfirmasi di salah satu struktur di sini. Ya, jadi andaikan terjadi konfirmasi di sini, 1, 2, nah monggo buka posisi short di sini dengan target TP di 76 sen. Nah, tetapi andaikan dia jebol di sini ya, dan mayoritasnya di sini, ya sudah, berarti lo tinggal bukanya di sini. Andaikan sekali lagi terjadi konfirmasi, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Perbedaannya kalau yang di 68 sen ini ada pilihan, sama seperti kayak lu buka short di sini, ada 2 pilihan kan, mau TP di sini atau TP sini. Kalau lu buka long jadi 68 sen, sama.
Low TP-nya konservatif di 72 sen, yang agresif di 76 sen. Ya. Untuk posisi spot, lo bisa pertimbangkan antara di dua tempat. Ya, buy limit pertama bisa di 72 sen, buy limit kedua bisa di 68 sen, alias sama dengan posisi long. Tapi lagi-lagi untuk posisi spot itu untuk jangka panjang. Ya. Nah, sekarang untuk struktur Matic. Untuk struktur Matic kita bisa lihat bahwa ya dibilang bagus banget enggak ya. Dia mulai membuat suatu lower high di sini, walaupun sempat membuat sedikit higher high tapi jebol lagi ke bawah. Jadi sedikit mix secara bentuk ya. Nah, andaikan dia mulai jebol di sini nih ya, terutama jebol di daerah 72 sen ya. Ini bisa sedikit bahaya karena ini sebelumnya adalah satu daerah supply. Ya, kalau dijebol ada probability bisa kembali ke daerah sini, which is not good ya, daerah sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan kurang lebih ini dia penutup untuk DCWT kita pada hari ini. Lagi-lagi gue ingatkan ya, please jangan pakai uang panas, dan yang kedua jangan sampai terlalu menganggap interest rate momentum interest rate ini bisa dipakai untuk menjadi tiba-tiba ekstra kaya ya, karena lagi-lagi kita bukan dukun. Probability-nya cenderung bearish, tetapi nggak pasti akan ngedump ya. Maka dari itu, kalau lo ingin manfaatkan momentum itu, jangan sampai all in, jangan sampai pakai uang yang terlalu besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan sekali lagi please pertimbangkan untuk melihat cryptocurrency ini secara long term. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.